さん、やめてください。これは魔物と魔物の真剣勝。Halo semuanya, selamat datang di channel Nekotaku. Di video kali ini, aku akan melanjutkan alur cerita anime Tensei Kenja no Isekai Life. Di mana di video kemarin terlihat dua orang laki-laki dan wanita yang habis membunuh orang. Mereka yang melihat daftar tersebut jadi tidak sabar melawan Yuji. Akhirnya Yuji menemukan lawan yang seru, semoga aja pertarungannya bakal epik, karena musuhnya tipikal yang sangat kuat. Bagaimana dengan kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dari kedua orang yang terlihat di akhir episode kemarin. Mereka adalah pembunuh suruhan dari Syafaat Bulan Biru. Di ketinggian mereka memantau mencari keberadaan Yuji. Misi mereka memantau Yuji. Di mana jika Yuji terlihat membahayakan organisasi Bulan Biru, maka mereka harus membunuh Yuji. Mereka yang mengawasi Yuji tanpa sadar, sebenarnya mereka lah yang diawasi Yuji melalui slime yang tak terlihat. Yuji yang sadar namanya masuk ke dalam list tersebut memutuskan untuk keluar dari kota Ricardo. Lantas ia bertanya ke resepsionis untuk kota yang ia rekomendasikan. Mbak resepsionis menawarkan kota Boginia, kota yang terkenal dengan armor khusus monster, yang sangat cocok dengan Yuji sebagai penjinak. Yuji pun memutuskan untuk ke kota tersebut. Di tengah perjalanan, Yuji memutuskan untuk beristirahat, di mana tujuan ia sebenarnya adalah mendengar percakapan dari kedua orang yang mengincarnya ini. Salah satu dari pembunuh tersebut melihat Yuji yang sedang lengah. Beristirahat ingin langsung membunuhnya, tetapi wanita yang bersamanya mengatakan jika ia melakukannya, maka ia juga akan dibunuh oleh dirinya. Mereka memutuskan untuk mengamati Yuji seharian untuk melihat apakah Yuji berbahaya dan layak untuk dibunuh. Yuji yang mendengar ini jadi terfikirkan rencana agar namanya dapat hilang dari daftar tersebut. Sebenarnya Yuji dapat saja melawan mereka dengan mudah. Tetapi karena Yuji tidak mau disibukkan dengan organisasi ini, jadi lebih baik ia tidak melakukannya. Akhirnya Yuji tiba di kota. Ia menjalankan rencananya yaitu berakting menjadi menyedihkan, di mana ia ke toko armor untuk monsternya dan berpura-pura miskin. Lanjut ke toko makanan hingga bermabuk-mabukan. Ternyata cara ini hampir berhasil mengelabuhi kedua pembunuh itu. Namun itu belum cukup, jadi Yuji berpikir untuk melawan monster agar terlihat lemah. Jadi ia memutuskan untuk mengambil quest mengalahkan Rush Bull. Sebenarnya itu bukan monster yang kuat bagi Yuji. Tiba saatnya ia melawan Rush Bull. Yuji mengatakan bahwa ia tidak akan menggunakan sihirnya kepada para monsternya. Slime dan serigala Yuji pun bingung akan hal ini. Kemudian Yuji menjelaskan bahwa dirinya yang sebagai tamber berarti monster yang dijinakannya lah yang akan menggantikannya bertarung. Serigala Yuji yang bernama Prune Wolf pun terkejut bukan main. Karena pasti itu dirinya yang akan bertarung sendirian melawan 3 ekor Rush Bull. Mau tidak mau, Prune Wolf akhirnya melawan mereka. Ia yang ketakutan dengan sekali serangannya ternyata berhasil melumpuhkan 1 Rush Bull. Dan itu mengembalikan kepercayaan dirinya, di mana sebenarnya Prune Wolf itu kuat, namun sangat tidak percaya diri dan penakut. Prune Wolf yang mendapatkan kepercayaan dirinya langsung mengalahkan sisa dari Rush Bull dengan mudah. Yuji yang melihat itu mengingat pertama kali ia bertemu dengan Prune Wolf dan menjinakkannya. Di sisi lain, para pembunuh yang mengawasi Yuji melihat kekuatan serigala tersebut dan mulai menganggap Yuji berbahaya. Karena Yuji dapat mendengar hal tersebut,
Ia menggunakan sihirnya membangkitkan para Rushbull tersebut kembali. Namun tetap saja Brown Wolf milik Yuji dapat mengalahkan mereka dengan cepat. Akhirnya Yuji menambahkan sihir penguat ke Rushbull agar lebih kuat. Akhirnya kekuatan Rushbull dan Brown Wolf mulai setara. Yuji mulai kasihan kepada Brown Wolf dan ia ingin memberikan sihirnya juga kepada Brown Wolf. Namun Brown Wolf menolak dan akan mengalahkan mereka dengan kekuatannya sendiri. Akhirnya Brown Wolf pun dapat mengalahkan Rushbull. Di saat sudah selesai, tiba-tiba satu Rushbull masih hidup dan langsung menyerang Yuji. Yuji yang terpojok mau tidak mau harus melawannya. Maka ia mengeluarkan pedang dengan sihirnya dan menebas Rushbull sekali tebasan. Para pembunuh yang melihat hal tersebut terkejut dan hanya melotot. Yuji yang sadar bahwa dirinya sudah ketahuan langsung menyuruh para slime-nya bersiap mengelilingi dua pembunuh tersebut untuk langsung memanggang mereka menjadi abu. Itu semua tergantung keputusan mereka berdua apakah menganggap Yuji berbahaya atau tidak. Jika menganggap Yuji berbahaya, Yuji akan langsung membunuh mereka saat itu juga. Namun untungnya mereka menganggap Yuji tidak berbahaya dan meninggalkan Yuji untuk melanjutkan misinya. Namun di perjalanan, dua pembunuh tersebut membicarakan target berikutnya, yaitu seorang bapak dari gereja. Maka dari itu Yuji menyuruh satu slime-nya untuk tetap mengikuti mereka. Di malam harinya, tempat persembunyiannya, kedua pembunuh tersebut mereka melaporkan hal tersebut ke pemimpin Syafaat Bulan Biru melalui bola sihir. Mereka melaporkan bahwa Yuji bukanlah ancaman, dan pemimpin mereka menyuruh mereka melanjutkan misi membunuh Bapak Style yang ada di episode sebelumnya. Yuji yang mendengar hal ini menganggap mereka berbahaya, dan saat itu juga slime yang ada di sana langsung menggunakan sihir pembekuan yang sama seperti sebelumnya ke para bandit di episode sebelumnya. Keesokan harinya Yuji kembali ke toko armor monster tersebut. Namun awalnya ia ditolak karena cuttingnya yang kemarin seperti orang miskin. Namun Geiga pemilik dari toko tersebut memarahi pegawainya karena meremehkan monster-monster Yuji. Geiga beranggapan bahwa slime-slime-nya Yuji itu sangat kuat. Yuji pun baru tahu bahwa slime-nya itu termasuk monster yang kuat. Geiga menjelaskan bahwa ia tidak memiliki armor yang pas untuk slime, namun ia bisa membuatkannya. Namun bahan untuk membuatnya sangat susah, berada di dalam gunung berapi dan dijaga oleh naga. Yah, padahal pengen lihat Yuji berantem sama dua pembunuh yang banyak omong itu. Malah kalahnya jelek banget tanpa bertarung, haduh. Sampai di sini dulu alur cerita anime Tensei Kenja no Isekai Live yang bisa aku ceritain ke kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya kedepannya lebih semangat lagi buat kontennya. Sampai jumpa di next video.